Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Kusumariani dengan NIM 431200100272. Di sini saya akan menjelaskan tentang ujian akhir semester Green Management dengan dosen Bapak Hamdan. Materi yang akan saya bahas yang pertama yaitu tentang Green Human Research, yang kedua tentang Ecopreneurship, dan yang terakhir adalah tentang Green Tourism. Green Human Research Management atau biasa dikenal dengan GHRM merupakan suatu kebijakan perusahaan dalam pengelolaan sumber daya manusia secara berkelanjutan dengan melibatkan aspek lingkungan untuk menjaga kelestarian alam dalam pengelolaan perusahaan. Di tengah isu meningkatnya kerusakan lingkungan hidup karena proses produksi, maka GHRM diperlukan untuk meminimalisir kondisi tersebut. Organisasi yang menerapkan konsep bisnis hijau seperti Green Human Research Management akan mencapai penghematan finansial yang lebih besar yang menghasilkan keuntungan. Beberapa keuntungan GHRM bagi perusahaan yaitu yang pertama, perbaikan dalam proses retensi karyawan. Yang kedua, memperbaiki nama perusahaan di khalayak umum. Yang ketiga, memperoleh karyawan yang lebih baik. Yang keempat, meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan perusahaan. Yang kelima, mengurangi pengaruh lingkungan yang ditimbulkan oleh perusahaan. Dan yang terakhir adalah memperbaiki daya saing dan meningkatkan keseluruhan kinerja perusahaan. Salah satu perusahaan yang menerapkan GHRM adalah perusahaan retail. Contohnya yaitu pada ITC BSD Tangerang Selatan. Beberapa bentuk implementasi GHRM pada perusahaan dilaksanakan melalui yang pertama yaitu Green Recruitment. Pada tahap ini, organisasi harus fokus pada pemilihan dan perekrutan karyawan yang mendukung dan tertarik pada lingkungan. Perekrutan telah dipandang sebagai komponen penting dalam praktik GHRM. Oleh karena itu, untuk meningkatkan daya tarik seleksi karyawan dari bakat yang semakin sadar lingkungan, organisasi harus membangun reputasi dan ilustrasi lingkungan yang terinspirasi dari pemikiran bahwa organisasi responsif terhadap lingkungan. Organisasi harus mencerminkan agenda kelestarian lingkungan mereka di situs web organisasi dan saluran publik lainnya yang tersedia sehingga calon karyawan dapat dengan jelas melihat fokus penghijauan organisasi. Penerapan yang pertama dilakukan oleh ITC BSD Tangerang Selatan adalah dengan menguraikan deskripsi pekerjaan dengan memasukkan unsur lingkungan. Setelah itu, calon karyawan akan mendaftarkan diri ke perusahaan, dan nantinya perusahaan akan melihat kesadaran lingkungan dari calon karyawan tersebut. Maksudnya di sini adalah bahwa perusahaan melakukan tes kepada calon karyawan tentang budaya organisasi hijau dan berbagai nilai-nilai lingkungannya. Yang kedua yaitu Green Training. Green Training atau pelatihan dapat meningkatkan kesadaran pengetahuan dan keterampilan karyawan dalam kegiatan lingkungan. Program pelatihan hijau dapat membantu karyawan memahami lebih lanjut tentang pentingnya perlindungan lingkungan yang membuat mereka lebih peka terhadap proses pengendalian dan atau pencegahan lingkungan, seperti mengumpulkan data tentang limbah dan mengidentifikasi sumber polusi. Penerapan yang dilakukan ITC BSD Tangerang Selatan adalah dengan melibatkan karyawan dalam proyek penyelesaian masalah lingkungan. Karyawan nantinya harus sadar tentang masalah lingkungan seperti limbah dan polusi. Selanjutnya ada Green Performance Management and Appraisal. Green Performance Management and Appraisal terdiri dari sistem evaluasi kegiatan kinerja karyawan dalam proses pengelolaan lingkungan. Dari perspektif hijau, penilaian kinerja hijau mengacu pada penilaian dan pencatatan kinerja lingkungan karyawan sepanjang karir mereka di perusahaan dan memberikan umpan balik tentang kinerja karyawan untuk mencegah sikap yang tidak diinginkan atau memperkuat perilaku teladan. Berikutnya ada Green Reward and Compensation. Di sini untuk mencapai tujuan penghijauan organisasi dapat ditingkatkan dengan memberi penghargaan kepada karyawan atas komitmen mereka terhadap praktik lingkungan. Hadiah bisa dalam bentuk imbalan manajemen lingkungan berbasis moneter,
misalnya seperti bonus, uang tunai, dan premi. Selain itu, bisa imbalan berbasis non-moneter, misalnya cuti ataupun hadiah. Atau juga misalkan seperti penghargaan manajemen lingkungan berbasis pengakuan, misalnya penghargaan, makan malam, publisitas, peran eksternal, serta pujian setiap hari. Dan penghargaan manajemen lingkungan yang positif, misalnya umpan balik. Penerapan yang dilakukan ITC BSD Tangerang Selatan, misalnya dengan memberikan Green Trip, Green Tax, dan Green Recognition. Berikutnya saya akan membahas tentang ecopreneurship. Ecopreneurship sendiri berasal dari dua kata, yaitu eco dan entrepreneur. Eco diambil dari kata ekologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Sedangkan preneur berasal dari kata entrepreneurship, yaitu kewirausahaan. Ecopreneurship yaitu sebuah entrepreneurship yang mengacu pada aktivitas usaha dengan kegiatan yang memberikan manfaat dan memberikan perhatian lebih dan khusus terhadap pelestarian lingkungan. Sebuah ecopreneurship adalah sebuah enterprise atau kewirausahaan yang melakukan berbagai upaya untuk menjaga lingkungan, baik air, udara, maupun tanah. Terdapat 4 prinsip ecopreneur dalam melakukan produk usahanya. Yang pertama yaitu reduce atau mengurangi. Maksudnya di sini adalah melakukan penghematan sumber daya, misalkan seperti listrik, air, bahan bakar, kertas, dan lainnya. Yang kedua ada reuse atau memakai kembali. Di sini maksudnya adalah menggunakan kembali sumber-sumber daya yang telah digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Misalnya menggunakan kertas bekas, memanfaatkan kembali barang-barang bekas, dan memanfaatkan energi dari kompresor AC untuk pemanas air. Pilih barang-barang yang masih bisa dipakai kembali, hindari barang yang sekali pakai atau langsung buang. Yang ketiga yaitu ada recycle atau mendaur ulang. Mendaur ulang penggunaan air, merubah bentuk dan memanfaatkan kembali limbah dan sampah dan barang-barang yang sudah tidak terpakai lagi bisa didaur ulang. Dan yang terakhir adalah upcycle, yaitu memberikan manfaat yang lebih baik dan baru untuk produk-produk yang tadinya sudah tidak terpakai lagi. Saat ini, tren konsumen dan stakeholder lainnya telah bergerak menjadi lebih sadar akan dampak lingkungan. Oleh karena itu, dengan membangun bisnis yang peduli dengan lingkungan, justru dapat memperbesar kesempatan dan keuntungan. Di sini terdapat keunggulan dan juga tantangan dari ecopreneurship. Keunggulannya yaitu yang pertama adalah kemungkinan mendapatkan dukungan serta pendanaan dari kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan dan diuntungkan dari visi ecopreneur. Selain itu, keunggulan berikutnya adalah pengeluaran operasi bisnis pun lebih rendah karena terjadi pengurangan pembuangan energi maupun bahan baku semaksimal mungkin. Selain memiliki keunggulan, ecopreneurship juga memiliki tantangan tersendiri. Beberapa tantangan menjadi seorang ecopreneur adalah minimnya informasi dan terbatasnya pengetahuan orang-orang di dunia bisnis tentang ecopreneurship itu sendiri. Selain itu, tidak terlalu mudah menemukan orang-orang yang benar peduli terhadap isu lingkungan. Pasalnya, masih lebih banyak pebisnis yang berorientasi keuntungan saja. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kendala utama yang akan dihadapi oleh ecopreneur adalah kurangnya kesadaran, sosialisasi, dan pengetahuan. Di sini ada salah satu contoh perusahaan yang bergerak di bidang ecopreneurship, yaitu PT Mitra Tani Mandiri Perdana atau biasa dikenal dengan Mitran. Ecopreneur atau entrepreneur yang bergerak di bidang lingkungan hidup dari Jatimurni Pondok Gede Bekasi ini menawarkan konsep waste management untuk pemukiman dan pasar tradisional. Bila diterjemahkan secara bebas, waste management artinya pengelolaan sampah. Hidayat merupakan pemilik sekaligus pendiri PT Mitra Tani Mandiri Perdana atau Mitran. Semula, Hidayat melalui PT Mitra Tani Mandiri Perdana atau Mitran memproduksi mesin pengelola sampah seperti mesin pencacah plastik dan pengompres sampah.
Sayangnya, mesin-mesin itu tidak banyak minatnya. Oleh karena sudah terlanjur memperkerjakan banyak karyawan, dia harus memikirkan masa depan bisnisnya. Hingga suatu hari, ia memiliki ide untuk memberdayakan mesin-mesin buatan pabriknya. Sebagai pilot project, ia menawarkan jasa ke lingkungan tempat tinggalnya di kawasan Jatimurni. Lalu ia meminta izin kepada RT atau RW setempat. Sayang niat baiknya tak disambut warga, tapi entrepreneur sejati pantang menyerah. Berbekal izin dari ketua RT dan RW setempat, karyawan Mitran memasang tong sampah di pinggir jalan kampung Jatimurni, yang mayoritas dihuni masyarakat kelas sosial menengah bawah. Berselang 1 bulan, di depan rapat warga, Hidayat menawarkan opsi masyarakat meneruskan memakai jasa Mitran untuk membersihkan lingkungan atau tidak. Ternyata setelah mencoba layanan secara gratis, warga mufakat terus memakai jasa yang Hidayat tawarkan. Sebagai entrepreneur, ia menuturkan bahwa layanan pengelolaan sampah ini tidak gratis. Nyatanya, warga setuju membayar retribusi sebesar 30.000 per bulan per tong. Setelah mengambil sampah dari tiap rumah, sampah kemudian ditampung ke lokasi penampungan sementara. Di tempat itu, sampah mulai diolah. Seluruh sampah yang diangkut mobil pick-up dimasukkan ke mesin sortasi. Nantinya, tim Mitran mendapatkan bakal 2 jenis sampah, yakni organik dan anorganik. Sampah organik akan diolah dan dijual dalam bentuk kompos. Adapun sampah anorganik, tim Mitran akan melakukan proses lebih panjang. Sampah plastik yang masih bagus akan dijual ke pihak lain untuk didaur ulang, sedangkan sampah anorganik yang tak bisa dimanfaatkan lagi akan dipadatkan untuk dijadikan biomasa. Sampah biomasa ini harganya jauh lebih mahal ketimbang kompos atau bahan baku produk daur ulang, sebab biomasa adalah bahan bakar alternatif. Perusahaan yang mengeluarkan kadar karbon dioksida dalam jumlah besar dari corong asapnya seperti pabrik semen atau pabrik gula, kini mulai mencari biomasa. Mereka memilih biomasa karena BBM industri makin mahal. Berhasil di kampungnya, bisnis Hidayat terus melebar. Kini ia mengelola sampah untuk beberapa komplek perumahan dan pasar tradisional. Konsep pengelolaan sampah ala Hidayat terus diduplikasi, sebab di bawah naungan Yayasan Rumah Perubahan, Mitran mengadakan program penciptaan 1000 entrepreneur sampah. Pembahasan berikutnya adalah Green Tourism. Green Tourism merupakan salah satu cara melakukan pemasaran dengan indikator pembangunan berkelanjutan yang berbasis ramah lingkungan dan tetap memperhatikan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat lokal. Fitur utama dari Green Tourism mirip dengan ekowisata, seperti yang berbasis alam. Namun, meskipun ekowisata tampaknya ditargetkan pada kelompok populasi tertentu yang tertarik untuk belajar tentang lingkungan alam melalui pengalaman berpergian, Green Tourism tampaknya ditargetkan secara khusus pada penduduk perkotaan dengan menyarankan gaya menghabiskan liburan di pedesaan dan menempatkan penekanan pada pemulihan dari stres sehari-hari dengan tetap dekat dengan alam. Kegiatan Green Tourism diantaranya adalah kegiatan hiking, gerak jalan dan mendaki, trekking, birding atau bird watching, pengamatan burung, snorkeling, dan diving. Dengan adanya konsep Green Tourism dapat mendorong keberlanjutan pariwisata melalui tahap selektif dalam pengembangan kegiatan pemasaran dalam hal menarik wisatawan yang memiliki kepedulian lingkungan, menunjukkan sikap menghormati terhadap bagian dari alam, memiliki sikap kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dan kepekaan pada budaya lokal sebagai model wisata yang seyoginya paling baik dalam menyelamatkan sumber daya alam yang terbatas untuk memenuhi variasi kebutuhan hidup baik generasi sekarang maupun generasi akan datang. Salah satu penerapan Green Tourism ada pada Dusun Petapan, Desa Aat, Kabupaten Kelungkung. Kabupaten Kelungkung sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Bali memiliki potensi pariwisata yang cukup menarik, namun belum tergarap secara optimal.
Kabupaten Kelungkung memiliki banyak tempat yang bisa dikembangkan menjadi kawasan pariwisata alam. Salah satu tempat yang memiliki kearifan lokal tersebut adalah Dusun Petapan yang ada di Desa Aan. Dusun ini dihuni oleh penduduk yang berjumlah 90 kepala keluarga dengan jumlah cacah jiwa 423 orang. Penduduk ini didominasi oleh usia produktif antara 30 sampai 40 tahun dengan pekerjaan utama adalah petani dan berkebun. Penduduk yang memiliki pekerjaan lain seperti wira swasta ataupun pekerjaan lainnya hanya 6% dari jumlah cacah jiwa yang ada. Wilayah ini terletak pada ketinggian 5.000 di atas permukaan air laut yang dibatasi oleh perbukitan dan sungai. Potensi alam yang dimiliki wilayah ini adalah kawasan perbukitan yang menjadi batas utara, Dusun Petapan yang dinamakan Puncak Bukit Sari. Perbukitan ini memiliki ketinggian sekitar 900 di atas permukaan air laut dengan luas puncak sekitar 5 are dengan pemandangan yang memikat. Perjalanan ke puncak bukit tidak terlalu sulit untuk pendakian oleh wisatawan dengan jarak tempuh sekitar 1,5 km dan lama waktu perjalanan 1,5 jam. Keberadaan monyet ekor panjang atau Macaca massicuralis di puncak bukit juga membawa suasana alam yang masih terjaga secara ekologis. Wisatawan lokal sudah banyak yang berkunjung ke wilayah ini, namun tidak terkontrol dalam pelaksanaannya. Hal ini tentunya akan berpengaruh kepada kenyamanan serta kondisi lingkungan yang ada. Potensi alam yang alami dapat dikembangkan dengan pendekatan green tourism. Berdasarkan pada kondisi alam Dusun Petapan Desa Aan, maka dalam pengembangan wisata, edukasi tetap mempertahankan kearifan lokal masyarakat dengan berbasis pada green tourism. Pengembangan wisata ini difokuskan pada infrastruktur pendukung, yaitu pengembangan wisata air. Wisata air yang direncanakan untuk dibuat dengan memanfaatkan aliran sekunder subak setempat sepanjang 200 meter sebagai tempat mandi, berenang, bermain, dan water tubing. Pelaksanaan difokuskan pada perbaikan jalan menuju lokasi, pembersihan daerah aliran sungai, serta perbaikan daerah pinggiran sungai untuk memberikan ruang yang lebih luas dan nyaman bagi pengunjung dengan memberdayakan masyarakat setempat sebagai pembelajaran tentang wisata yang berbasis pada green tourism. Selanjutnya ada pengembangan wisata edukasi. Wisata edukasi yang menjadi fokus utama adalah memberikan pembelajaran serta pengalaman yang berharga, khususnya kepada anak-anak tentang pertanian yang selama ini terdegradasi oleh kemajuan zaman. Target utama wisata edukasi ini adalah untuk menumbuhkan soft skill, pembangunan karakter, serta jiwa kemandirian yang bertanggung jawab. Tahap ini diawali dengan membangun sarana pendukung seperti tempat pertemuan, parkir, toilet, rest area, serta fasilitas edukasi yang menjadi poin utama pengembangan. Selanjutnya ada pengembangan wisata trekking atau foto. Sarana yang dibutuhkan di puncak bagi wisatawan adalah tempat duduk serta tempat untuk mengambil gambar dokumentasi bagi mereka yang senang serta hobi fotografi. Sarana yang dibuat dengan mempergunakan bahan-bahan ramah lingkungan tanpa betonisasi sehingga konsep green tourism sebagai basis pengembangan tetap dipertahankan. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Dari pembahasan di atas, maka diketahui bahwa green human research, ecopreneurship, dan juga green tourism merupakan hal yang penting bagi lingkungan. Fungsi GHRM adalah menjadi penggerak pelestarian lingkungan dalam organisasi dengan menyelaraskan praktik dan kebijakannya dengan tujuan keberlanjutan yang mencerminkan fokus lingkungan. Menciptakan perilaku hijau karyawan dilakukan dengan menerapkan GHRM dalam aspek rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan karyawan, budaya organisasi, serta manajemen kinerja dalam ruang lingkup pekerjaan di perusahaan. Ecopreneurship sendiri berguna untuk menghadirkan usaha yang melibatkan dari sisi lingkungannya, bukan hanya sekedar mencari keuntungan. Dan yang terakhir adalah green tourism.
Konsep green tourism adalah menikmati alam dan bersatu dengan alam sekitar. Dengan adanya konsep green tourism ini, maka menjaga dan melestarikan alam adalah menjadi suatu kewajiban, sehingga alam yang terjaga dapat menjadi suatu pariwisata berkelanjutan yang bisa dinikmati secara terus-menerus sampai anak cucu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.